Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Rizanda dengan NPM 21150610098 dari kelas PSTIC. Pada video kali ini saya akan membahas tentang praktikum sistem operasi, yaitu tentang algoritma penjadwalan dengan metode first come, first serve. Jadi algoritma penjadwalan ini berfungsi untuk menentukan proses manakah yang ada di ready queue yang kemudian akan dieksekusi dahulu oleh CPU atau prosesor. Nah, jadi penjadwalan proses ini adalah kumpulan kebiasaan dan mekanisme sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Nah, pada video kali ini saya akan menggunakan metode yang bernama first come first serve. Jadi metode yang ini adalah akan menjalankan yang dahulu masuk atau proses yang datang terlebih dahulu. Maka dia akan dieksekusi yang pertama. Kita akan coba buka CPU simulatornya terlebih dahulu. Kita tunggu sebentar untuk membuka CPU simulatornya. Nah, baik, dapat dilihat di sini sudah tampil CPU simulatornya. Setelah terbuka, maka kita akan membuka compiler ini ya. Nah, di sini akan ada program source yang berfungsi untuk menginputkan shortcut yang telah kita copy tadi ke dalam sini. Kita paste aja. Setelah kita copy, langsung aja kita klik compile ini dan kita compile. Nah, di sini sudah selesai di compile programnya. Di sini ada kode outputnya di sebelah kanan. Setelah itu kita tinggal klik load in memory. Setelah itu kita buka input output, lalu kita stay on top. Dan kita di sini buka yang klik OS 0. Nah, di sini ada algoritma penjadwalannya yang kita pakai atau akan kita demonstrasikan sekarang, yaitu first come, first serve. Nah, selanjutnya di sini dapat kita lihat pada program list terdapat penjadwalan. Kita create new proses saja sebanyak 3 kali. Satu, dua, tiga. Nah, lalu kita coba CPU speed-nya kita paling maksimal. Setelah kita maksimal, coba kita buka eh, kita langsung start aja. Kita lihat secara PCB-nya ini ada P1 atau penjadwalan yang pertama. Setelah yang satu udah di sini, ini masih yang P1 tadi. Kemudian di sini P2 yang running setelah P1 tadi. Nanti setelah P2 selesai, maka akan berlanjut ke P3 yang berjalan. Nah, dilihat eh, yang P3 berjalan, kita show PCB-nya di sini running. Kemudian bisa kita view juga apa namanya? Kita dapat view juga eh, view proses stats-nya di sini. Yang ketiga tadi masih berjalan. Kemudian kita lihat view proses stats-nya juga, di mana di sini dapat terlihat bahwa eh,
program yang pertama itu berjalan pertama jadi nggak ada waitingnya dan P2 itu ada waitingnya sebanyak 23 detik. Kemudian di P3 ada 47 detik. Nah, setelah itu, nah di view proses status ini yang di sininya kenapa kosong? Karena dia nggak ada program yang ready untuk diproses karena tadi sudah dijalankan. Seperti itu. Misalkan kita create new process nih, kayak tadi lagi 3 kali. Nah, nanti di apa namanya di view proses testnya ini akan muncul nih yang tiga tiga P yang kita input tadi. Nah, pas kita misalkan jalanin, pas di start, nah dia akan berjalan yang pertama dulu. Karena kenapa yang pertama dulu? Karena yang pertama dimasukkan terlebih dahulu dan ini metodenya adalah first come first serve kayak gitu. Nanti kalau yang satu ini udah selesai dijalankan, dia akan berlanjut ke P2 dan baru yang terakhir P3 yang terakhir dijalankan. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita stop aja dan kita kill. Selanjutnya yang akan saya lakukan adalah mendemonstrasikan untuk percobaannya menggunakan sistem delay ya. Itu karena yang ini tadi tanpa delay atau secara langsung. Nah, selanjutnya kita akan mencoba yang dengan delay. Kita reset dulu aja semuanya. Nah, di sini kita remove dulu ya semuanya. Selanjutnya kita akan mencoba mengcompile ulang yang tadi ke compiler lagi. Kita compile ulang. Nah, kalau udah keluar output seperti ini, kita load in memory lagi aja. Oke, udah. Nah, pertama kita buat OS 0. Kita pertama kita buat yang tanpa delay dulu ya, create proses. Nah, selanjutnya kita buat yang kedua ini menggunakan delay 10 detik, terus yang 10 detik, kemudian create new process. Kemudian yang selanjutnya kita gunakan lagi dengan delay 8 tiks. Dan terakhir kita buat delay lagi untuk P4 sebanyak misalkan 5 gitu. Kita create new process lagi. Nah, kita akan lihat di view process test di sini, kenapa yang ready hanya ada P1 gitu. Kok P2, P3, 4-nya nggak ada, padahal udah kita inputkan tadi. Nah, di itu artinya adalah P2, P3, dan P4 itu belum siap untuk diproses. Nah, jadi eh, apa hanya P1 yang siap untuk diproses dan inilah yang dinamakan dengan algoritma penjadwalan. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencoba menjalankan proses ini ya. Kita akan start. Nah, urutan penjadwalannya di sini adalah setelah 1, 4, setelah 1 langsung ke 4, baru 3, baru 2. Kenapa seperti itu? Karena yang seperti yang sudah kita inputkan untuk waktu delay tadi, yang keempat itu delaynya lebih kecil daripada 3 dan daripada 2. Nah, selanjutnya 4 kan. Karena 4 tuh cuma delaynya 5 detik, 5 tiks. Terus yang 3 ini delaynya tadi cuma 8 tik dan yang paling lama itu delaynya yang P2, yaitu 10 tiks.
Kita akan lihat prosesnya di sini. Setelah 4, ketiga, baru kedua. Setelah 3 ini, maka yang dijalankan adalah yang P2. Karena P2 paling lama urutannya. Nah, kita juga bisa lihat proses statistiknya tadi. Nah, dapat dilihat di sini PM, P4 ini yang paling kecil ya, yaitu 20 detik. Terus yang pertama pasti P1. Terus P4 di sini yang paling rendah waktunya, yaitu 20 detik, 20 tiks. Baru lanjutannya ke P3, 41 tiks. Dan yang terakhir adalah P2, 64 tiks. Ini dikarenakan proses yang algoritma penjadwalannya tadi itu mengurutkan data yang ingin diproses terlebih dahulu atau yang nilai ticksnya lebih kecil. Urutannya dari sesuai nilai ticks yang diinputkan tadi atau nilai prosesnya. Nah, eh, demikian untuk demonstrasi dari percobaan ini dan kesimpulan yang dapat diambil adalah ketika kita menggunakan algoritma penjadwalan first come first serve, sistem itu dapat mengeksekusi antrian yang terlebih dahulu masuk gitu. Jadi yang pertama datang, misalkan diurutkan dari 1 sampai 20 yang berurutan kayak gitu. Maka ya akan diprogram, maka program bakal mengeksekusi dari antrian nomor 1 baru sampai ke 20 secara terurut. Nah, misalkan programnya di ngacak nih, kayak misalkan 1 sampai 10 acak, 1 sampai 3 diacak, misalkan 3 dulu, baru 2 baru 1. Nah, ya berarti yang bakal diproses terlebih dahulu duluan itu adalah program ketiga, kedua, baru ke 1. Kayak gitu. Karena sesuai dari prinsipnya algoritma penjadwalan first come first serve, yang pertama datang, maka itu yang pertama bakal diproses seperti itu. Jadi eh, demikian mungkin untuk demonstrasi dari sistem operasi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.